Oke, selamat datang di Grida Education bersama saya Mr. Grade. Nah, kali ini saya akan membahas soal-soal SBMPTN statistika ya. Kalau soalnya ini saya tulis di layar ya. Saya kopaskan. Nah, ini SBMPTN 2009. Misalkan rata-rata kelompok bilangan adalah 37. Ada bilangan yang sebenarnya 36 tetapi terbaca 56. Setelah dihitung kembali ternyata rata-rata yang benar adalah 37. Jadi misalkan ini kan ada bilangan sebanyak N gitu ya. Rata-ratanya awalnya dihitung 37,5. Jadi X1 Jadi X1 ditambah X2 dan seterusnya sampai dengan N. Nah, data ke N ya. Nah, ini kalau saya bagi dengan N, ini hasilnya 37,5. Nah, ini dengan asumsi ini itu nilainya 56 karena terbaca awalnya 56 gitu ya. Itu ini 56. Nah, maka kalau misalkan N-nya saya taruh ke kanan jadi 56 ditambah X2 dan seterusnya sampai Xn itu sama dengan 37,5N. Nah, ini kalau salah satu datanya 56. Tapi ternyata di sini kan bilangannya sebenarnya 36. Yang 56 ini sebenarnya 36. Jadi kalau misalkan ditulis 36, nah 36 ditambah X2 dan seterusnya sampai Xn. Nah, ini rata-ratanya 37. Jadi kalau dibacanya benar, rata-ratanya 37. Jadi 37 dikali N. N-nya kan tadi ini sebenarnya dibagi N ya, karena N, dipindah jadi dikali N. Sama kayak ini. Nah, ini tinggal dikurangi aja. Nah, tinggal dikurangi ini atas sama bawah ini kan sama nih. Ini sama ini kan sama. Jadi ini dikurangi ini kan habis ya. Tinggal 56 dikurangi 36 jadinya 20 ya. 20 sama dengan 37,5 N dikurangi 37N jadi 0,5N. Jadi N sama dengan 20 dibagi 0,5 atau dibagi setengah. Kalau 20 dibagi setengah artinya 20 dikali 2 per 1. Kalau dibagi 1 per 2 kan dikali 2 per 1 ya. Jadi N sama dengan 40. Oke, gampang kan? Jadi jawabannya B. Oke, kita lanjut di nomor 2. SBMPTN 2016. Jangkauan dan rata-rata nilai ujian 6 siswa berturut-turut adalah 10 dan 6. Jadi di sini jangkauan ya. Ini itu jangkauan. Yang di sini itu rata-rata ya. Rata-rata aturnya. Selisih antara kuartil 1 dan 3 adalah jika median data tersebut 6 dan selisih antara kuartil 1 dan 3 adalah 6, maka jumlah dua nilai ujian terendah adalah kita tulis dulu ya. Jadi nilai ujian 6 siswa. Jadi ada 6. Jadi X1 sampai X6 gitu ya. Jadi ada X1, X2, X3, X4, X5, X6. Gitu. Ini data siswa. Nah, kita tahu kalau ini jangkauannya kan 6 nih. Jangkauan itu kan sama dengan 6. Berarti kan kalau jangkauannya 6, berarti X6 dikurangi X1 nanti sama dengan 6. Jangkauan kan yang terbesar ya.
dikurangi yang terkecil di sini. Nah, terus rata-rata, ini kan jangkauan dan rata-rata ya. Rata-ratanya 6. Nah, jadi X1 tambah X2 sampai X6 dibagi 6 itu sama dengan 6. Jadi X1 ditambah X2 dan seterusnya ya, sampai X6 itu dibagi 6 sama dengan 6, atau kalau dijumlahin 36. Karena kan rata-ratanya 6. 36 bagi 6 kan 6. Nah, terus kuartil median. Median itu yang di sini nih, ini median. Ini median ya. Median. Jadi mediannya ini sama dengan 6. Artinya X3 ditambah X4 dibagi 2 itu 6. X3 ditambah X4 dibagi 2 sama dengan 6, atau X3 tambah X4 sama dengan 12. Kan dibagi 2, 6 nih. Mediannya kan tengah-tengahnya ya, jadi dibagi 2. Atau kalau ditambah ini 12. Nah, terus selisih kuartil 1 dan kuartil 3. Jadi kuartil 3 itu ini. Ini kuartil 1 ya. Ini kan tengah-tengahnya ya. Tengah-tengahnya ini kan ini, tengah-tengahnya ini. Jadi X2. Jadi ini Q3, ini Q1 gitu. Nah, maka apa tadi? Selisih ya. Jadi Q3 dikurangi Q1 itu sama dengan 6 juga, atau X5 ya kan ya. X5 dikurangi X2. X5 dikurangi X2 itu sama dengan 6. Gitu. Nah, ini gimana? Kalau misalkan kita tambahkan nih, saya hapus dulu deh yang ini nih. Yang tengah. Nanti dulu aja ya nih yang tengah ya. Ini saya hapus dulu rata-ratanya nanti. Nah, ini kalau misalkan saya tambahkan semua, nanti kan menjadi ditambah ya. Jadi min X1 ini min X2 ditambah gitu kan ya. Nah, ini plus semua nih, dari X3 sampai X3 ditambah X4 ditambah X5 ditambah X6. Nah, ini kalau ditambahin semua jadi 24. Ya, gitu kan kalau ditambahkan semua kan. Nah, padahal kita tahu tadi, jadi ini saya pindah ke sini ya, min X1 ditambah min X2 atau langsung min X2 plus X3 ditambah X4 ditambah X5 ditambah X6. Ini sama dengan 24. Nah, kita tahu tadi rata-ratanya. Jadi rata-ratanya kan ini kan rata-ratanya di sini. Atau langsung ya. Jadi rata-ratanya itu X1 ditambah X2 ditambah dan seterusnya sampai X6 itu sama dengan 36. Gitu kan, rata-ratanya 6, berarti kalau ditambahin semua 36. Nah, ini kalau misalkan ditambah, nah ini kan habis nih. Nah, ini habis. Kalau ditambah, dikurang ya. Ini dikurang kan habis. Berarti ini dikurangi ini. Gitu. Jadi min 2x1 min 2x2 sama dengan ini dikurangi ini berarti min 20 berarti berapa nih? 12 ya. Min 12. Nah, kalau dibagi dengan min 2 semua, maka X1 ditambah X2
Ini dibagi 2 semua berarti dibagi min 2 ya. Ini sama dengan 5. Nah, jumlah nilai ujian terendah yang ditanyakan. Jadi jawabannya 6 ya. Oke, kita lanjut di nomor 3, UM-UGM 2005, suatu data mempunyai rataan 35 dan jangkauan 7. Jika setiap nilai dalam data dikalikan P, kemudian dikurangi Q, didapat data baru dengan rataan 42 dan jangkauan 9. Nah, ingat ya. Jadi kalau setiap data ada perubahan ya, kalau dikali ya, perubahan setiap data, perubahan setiap data nih. Nah, jika perubahannya dikali atau dibagi, maka ini berubah semua ya, berubah semua. Berubah semua. Atau misalkan ini saya bagi deh. Ada ukuran penyebaran, ada ukuran pemusatan. Jadi ukuran penyebaran itu simpangan-simpangan gitu ya. Simpangan itu termasuk jangkauan gitu. Kan selisih, ada selisihnya gitu ya. Nah, pemusatan ya ada rataan, median, kuartil gitu. Jadi kalau dikali semuanya berubah sesuai dengan yang dikalikan itu. Kalau ditambah atau dikurang, yang berubah cuma ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan itu ya rata-rata, median gitu ya, kuartil, dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalkan di sini rataannya awalnya 35, jadi rataan awalnya itu 35 gitu. Terus rataan akhirnya 42. Rataan barunya itu 42. Nah, 35 kan ini setiap data dikalikan P kemudian dikurangi Q. Jadi intinya 35 dikali dengan P, kemudian dikurangi Q, nah gitu kan. Itu sama dengan 42, sama dengan rata-rata yang baru. Jadi setelah dikali 35 ini, rata-rata awalnya dikali P dikurangi Q itu 42. Gitu. Ini pernyataan yang pertama ya. Terus pernyataan kedua itu ada jangkauannya 7. Jangkauan 7. Nah, jangkauan itu masuk di ukuran penyebaran ya. Ini berubah kalau dikali doang. Kalau ditambah atau dikurang, dia nggak berubah. Nah, jadi 7 ini kalau dikali P, 7P itu sama dengan gitu ya. Kan tadi setiap data dikali dengan P ya, maka jangkauannya juga dikali P. 7P sama dengan jangkauannya menjadi 9. Nah, jadi 7P sama dengan 9. Yang ditanya 7P dikurangi Q. Gitu ya. 7P min Q berapa? 7P dikurangi Q. Nah, itu sama dengan berapa? 7P kan di sini 9 ya, udah jelas. Jadi 9 dikurangi Q-nya berapa? Ya masuk di sini. Kalau 7P 9, maka 35P itu berapa? 35P kan berarti tinggal di sini nanti saya taruh di luar aja ya. 35, kalau 7P 9 maka 35P 45 kan dikali 5. Jadi 45 ini dikali 5 semua ya. Ini saya kali 5 semua, kali 5 gitu. Dibagi, sorry.
Ini tadi kan dikali 5 jadi 45 gitu ya. Jadi 7P 9, 35P maka 45. Nah, dikurangi Q sama dengan 42. Nah, maka Q-nya itu sama dengan 3. Gitu kan? Q-nya 3. Nah, berarti 7P dikurangi Q berarti 9 dikurangi 3. Jadi jawabannya 6. Ini yang D. Nah, kita lanjut ke nomor 4. Nilai SBMPTN 2016 nih ya. Nilai ujian matematika 40 siswa suatu kelas berupa bilangan cacah tidak lebih dari 10. Tidak lebih dari 10. Rata-rata nilai mereka adalah 7 dan hanya terdapat 10 siswa yang memperoleh nilai 6. Jadi ada 40 siswa ini. Jadi kalau misalkan saya tulis X1, X2 sampai X40 gitu ya. Rata-ratanya nilainya 7. Berarti 7 dikali 40 ya kalau ditambah semua. Jadi 280. Nah, hanya terdapat 10 siswa memperoleh nilai 6. 10 siswa. Jadi 30 yang lain belum tahu ya. Jadi X1 ditambah X2 sampai 30. Nah, yang 10, misalkan siswa 10 terakhirnya itu nilainya masing-masing 6. Berarti 6 dikali 10 ya. Jadi 60. Ini sama dengan 280. Jadi yang 10 siswa itu nilainya 6. Jadi totalnya 60 gitu ya. Nah, jika Q menyatakan banyak siswa yang memperoleh nilai kurang dari 5, maka nilai Q terbesar berapa? Nah, jadi yang di sini dari 1 sampai 30 ini, siswa 1 sampai 30 yang memperoleh nilai kurang dari 5 ada berapa? Terbanyak ya, nilai terbesarnya. Nah, ini kalau soal kayak gini dicoba satu-satu boleh ya, gitu. Kalau misalnya dicoba satu-satu berarti nanti tinggal, kalau misalkan kita ambil yang paling besar dulu ya, 17. Jadi misalkan siswanya ada 17, jadi 17 dikali nilai yang kurang dari 5, misalkan 4. Gitu ya. 17 kali 4. Nah, misalkan siswanya ada 17 yang nilainya 4. Ini kan totalnya ada berapa nih? 40 tambah 28 jadi 68. Nah, kalau siswanya yang nilainya kurang dari 5 itu ada 17, maka yang lebih dari 5 atau 5 ke atas berarti 13 kan ya. Nah, kita maksimalin di sini 13 kali 10. Ini sama dengan 130. Nah, ini kalau dijumlahin ini 8, ini 1, ini 9, ini 1 ya. Jadi 198 kurang ya. Kurang dari, oh ini bukan 220, ini harusnya 220 nih. Ini saya hapus dulu ya. Jadi X1 ditambah X2 dan seterusnya sampai X30. Ini jumlahnya harus sama dengan 220 gitu. Karena 60 pindah ke sini kan 220 ya. Nah, ini kan nggak ada 220. Berarti tidak memenuhi gitu. Nah, kalau misalkan
Misalkan saya ganti dengan 15. Saya ganti dengan 15. Yang nilainya 4 itu ada 15. Jadi 15 kali 4. Yang nilainya 4 itu ada 15. Jadi 15 kali 4 itu 60. Kalau yang nilainya 5 ke bawah atau 4 itu ada 15, maka yang 4 ke atas, 5A atau ke atas berarti ada 15 ya kan, totalnya kan 30. Jadi ini dikali 10, jadi sama dengan 150. Ini di total 210, belum nyampe nih, dia harus nyampe gitu. Nah kalau misalnya kita coba 13, ini sesuai pilihan gandanya ya. Ini misalkan 13, kita coba 13. Maka, nah saya taruh sini aja nih. Kalau misalkan 13, maka 13 dikali 4. Yang nilainya 4 itu ada 13 siswa. Jadi sama dengan 40 tambah 12, jadi 52. Gitu ya. Kalau yang nilainya 4 ada 13, maka sisanya ada 17. Totalnya 30 ya. Nah, angka 17 ini misalkan 10. Gitu. Nah, ini 170. Nah, 52 tambah 170 itu 222. Nah, maka ini memenuhi ya. Gitu. Jadi 10 di sini nggak harus 10 gitu. Cuma kita anggap aja 10 maksimalin gitu. Biar nanti nyampe ke 220. Berarti jawabannya ini 13. Gitu ya. Itu kalau pakai coba-coba gitu. Kalau pakai cara ya tinggal pakai dimodelin aja ya. Jadi kalau di sini jika Q menyatakan banyak siswa memperoleh nilai kurang dari 5, jadi yang sebanyak Q yang nilainya 4 itu sebanyak Q, jadi Q dikali 4. Terus yang nilainya 10, tadi kan ini ini urutannya biar sama nih. Jadi Q dikali 4. Nah, nanti kalau siswa yang nilainya 4 itu Q, maka sisanya dari 30 min Q. Gitu ya. Ini dikali 10. Nah, ini 4Q. Di sini nanti 300 dikurangi 10Q. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau ditambah, berarti kan nanti 300 min 6Q. Nah, 300 min 6Q dia harus lebih besar dari 220. Jadi di sini 300, saya taruh di sini aja deh. Jadi 300 min 6Q itu harus lebih dari 220. Jadi min 6Q harus lebih dari min 80. Nah, ini kalau dibagi dengan min 6 semua, maka Q kurang dari 13,3. Kalau dibagi dengan negatif kan tandanya kebalik ya. Nah, Q harus kurang dari 13,3. Nah, yang paling besar kurang dari 13,3 ya 13. Gitu ya. Yang paling besar ya 13. Nah, oke. Kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ke nomor 5. UM-UGM 2015. Dalam suatu grup terdiri dari 5 orang, jumlah umur 4 orang diantaranya adalah sekian ya. Orang termuda dari 5 orang tersebut adalah, jadi ini 4 orang, jumlah dari 4 orang itu maksudnya 5 orang itu misalkan ABC ya. Jadi jumlah 4 orang itu kalau misalkan A ditambah B ditambah C ditambah D, ini sama dengan 124 gitu.
Jadi 4 orang. Jadi ada A, B, C, D, E. Itu diambil 4 orang. Jadi kalau kemungkinannya kan A, B, C, D. Terus A ditambah B, ditambah C, ditambah E gitu ya. Ini 1, 2, 8. Terus A ditambah apa nih? Ditambah C, ditambah D, ditambah E. Oh, ini AB. ABDE belum ya. A tambah B ditambah D ditambah E. Ini 130. Terus A ditambah C ditambah D ditambah E. Itu 136. Nah, ini kalau A-nya nggak ada, berarti B ditambah C ditambah D ditambah E. Ini 142. Nah, ini kalau di kemungkinan satu-satu gitu ya. Nah, ini kalau misalkan ditambahkan semua, maka ini kan nanti menjadi masing-masing 4 ya. Jadi 4A ditambah 4B ditambah 4C ditambah 4D ditambah 4E. Gitu. Nah, ini sama dengan tadi udah saya hitung, ini 660. Kalau dibagi 4 semua, A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E, nah nanti dibagi 4 semua ini 165 gitu. Jadi jumlah 5 orang ini itu 165. Jadi A plus B plus C plus D plus E ini 165. Nah, berarti orang termuda berapa? Termuda berarti 4-nya ambil yang besar, ya kan ya? Jadi 142 ini. Jadi dari 4 orang ini, 4 orang, jadi kalau di 142 kan yang ini ya, B, C, D, E ya. Nah, ini kan totalnya 142. Jadi A sama dengan 165 dikurangi 142. Jadi sama dengan 23. Berarti yang termuda itu yang C. Gitu. Kalau cari yang paling tua, ya ambil yang jumlahnya paling dikit. Ambil yang 124. Gitu ya. Oke, sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan di komen.